waktunya waktu itu, dan saya kenal Tika sebagai seorang inovator yang membuat sebuah inovasi di Lintau. Dulunya kerja di kota tapi punya keresahan seperti itu dan kembali ke kampungnya di Lintau dan membuat sebuah inovasi yang sangat berdampak bagi Lintau gitu ya. Tika ini membuat sebuah farm, Family Agrowista Mahakarya, sebuah social enterprise yang memberdayakan pemuda sekaligus alam di Lintau seperti itu. Tika sudah ada di sini? Halo Kang Taufik. Oke. Halo teman-teman semua. Halo, Tika apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, sekarang lagi di mana nih? Kemarin tuh lihat di kemana-kemana gitu. Sekarang lagi di mana nih posisi hari ini? Kebetulan sebulan ini aku posisi lagi di Jawa Timur sih. Lagi ngembangin buat cari partner. Oh, mantap. Siap, sobat ilmu semuanya. Jadi hari ini kita akan sharing kita tentang bagaimana melakukan product validation, dan di sharing hari ini kita akan coba berdiskusi dengan detail. Nanti teman-teman juga silakan bisa open mic dan atau chat di Zoom. Kira-kira bagaimana pengalaman Tika, terutama di Farm Lintau melakukan product validation. Oke, monggo Tika, waktunya 15 menit untuk paparan tentang apa itu Farm Lintau. Monggo silakan. Oke, terima kasih Kang Taufik. Teman-teman semua, perkenalkan aku Tika dari Farm, basisnya kita di Lintau, Sumatera Barat. Nanti aku akan jelasin sedikit, izin share screen ya. Sudah kelihatan? Sudah Tika, sudah. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini saya ingin sharing sedikit. Jadi kemarin diminta sama Kang Taufik buat sharing dikit. Terus disclaimer, saya belum yang validasi produknya mantep banget. Jadi ini cuma share apa yang kita jalani 3 tahun belakang kurang lebih. Jadi sebelumnya perkenalkan dulu, tadi nama saya Tika, saya asli Minang, orang Minang Tulen, orang tua saya dua-duanya orang Minang. Terus saya dulunya kuliahnya backgroundnya chemical engineer, teknik kimia. Terus sempat setelah itu saya keterima kerja di BUMN, khususnya fokusnya di mineral batu bara. Terus akhirnya setahun saya resign, terus jadi guru di Papua, jadi volunteer guru bantu di Papua. Setelah pulang dari Papua, saya 6 bulan jadi workshop hunter di Jawa, belajar dari satu workshop ke workshop tentang usaha sosial, dan ketemu Kang Taufik pun di workshop sebenarnya, di inkubasi gitu. Tapi itu setelah saya menjalankan usaha sosial yang saya bangun sekarang. Nah, sejak Desember 2018, kurang lebih udah 3 tahun lebih, beberapa dalam waktu perjalanan saya di usaha sosial, saya sempat mengikuti beberapa inkubasi dan beberapa achievement, dan yang terakhir tuh seperti di Soprema, Sociopreneur Muda, FAM juara 1, dan saya jadi best speakernya. Dan ketemu sama Kang Taufik itu di Youth Collab tahun 2019 di Balikpapan. Gitu. Nah, sedikit jelasin tentang FAM. Sebenarnya kita udah dari yang waktu Youth Collab pun, bahkan dari awal kita develop itu udah banyak voting, udah banyak berubah. Karena basis kita sekarang bukan fokus hanya di pertanian saja. Jadi kita lebih scope lebih luas, kita di rural development atau pengembangan desa. Basisnya tetap di Lintau, Sumatera Barat. Kurang lebih sekarang udah 3 tahun. Bisa lihat di Instagram @farm.rural. Jadi kalau dulu nama Instagramnya @farm.lintau, sekarang @farm.rural, jadi skopnya lebih luas. Di Farm tuh ada apa aja? Kita ada Farm Kadai, itu Rural Creative Hub. Di sana ada cafe, creative space gitu, ada galeri, produk-produk lokal, dan ada garden kebun. Yang karena awalnya kita beranjak dari pertanian, jadi dalam satu tempat ini ada 3 unsur ini, ada cafe, ada galeri, ada garden, yang kita jadikan sebuah creative hub buat pemuda-pemuda di sana. Terus online dan offline event ataupun workshop, terakhir kita ada melaksanain event Festival Pesona dan Nagari di tahun lalu yang skemanya hybrid, kerjasama sama Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat.
Terus yang terakhir ada Danau Baraja, rumah belajar berbasis kearifan lokal. Ini merupakan bentuk kegiatan yang ini pure sosial. Nah sekarang bentuk legalitasnya sendiri, FAM sendiri kita bentuk adalah sebuah perusahaan PT FAM. Dan kalau Danau Baraja ini bentuknya yayasan, jadi bentuknya saling subsidi, kegiatan profit dari FAM akan 10%-nya untuk Danau Baraja. Seperti itu. Jadi semua kegiatan FAM ini berfokus pada pemuda dan juga desa. Tujuan kita buat bareng-bareng pemuda, support desa, ngembangin desa, maksimalin potensinya. Sedikit tentang FAM tadi ada 3. Nah ini aku mau share video yang tentang FAM Kadai, sebuah kreatif hub di desa. Suaranya masuk. Itu tentang FAM Kadai yang baru jalan kalau secara fisik offline-nya yang kita bangun dari awal seperti di video ini baru sekitar 4 bulan mau jalan, ya sekitar 4 bulan. Nah mau cerita mau cerita sedikit sebenarnya progres FAM Kadai dari awal sampai sekarang tuh kayak gimana sih. Ini tahun 2019, tempat yang tadi teman-teman lihat di video itu sebenarnya awalnya seperti ini. Dulu kayu, terus di dalamnya pernah kita jadikan Danau Baraja juga, pernah kita jadikan galeri. Nah ini berprogres di 2019 seperti ini, masih dalam tahap pembersihan dan kita emang bukan modal besar. Jadi sampai sekarang pun belum ada investor yang kita gaet untuk masuk ke kita. Jadi memang semuanya berasal dari teman-teman pemuda dan dari kantong kita masing-masing kayak gitu. Terus di tahun 2020 mulai dicat dengan bentuk yang sama, dicat tapi dikasih merek-merek gitu ya, modal seadanya. Terus produk-produk kita emang dari dulu awalnya emang online aja, dari marketplace dan lain-lain. Terus akhirnya kita coba tata di situ sebagai gudang awalnya, terus kita coba galeri dan sempat pada sebelum pandemi itu kita open jadi kafe kecil-kecil, mini cafe di tempat seperti ini. Yaitu sebenarnya karena tempat kayak gini juga ya nggak sebanyak sekarang orang yang datang karena kebutuhannya tadi nggak hanya mau datang makan dan belanja aja. Nah ini sekarang yang dulunya bentuknya kayu seperti ini kita ubah covernya jadi kontainer semi industrial. Terus ada tempat buat duduk nongkrong di luarnya, outdoor temanya. Nah ini berjalan sampai sekarang.
dikasih lampu-lampu dan supaya lebih menarik untuk anak-anak muda buat datang ke tempat kita. Nah, Kang Taufik minta aku kemarin share tentang product validation yang kita lakukan di farm gitu. Aku mungkin mau cerita lebih spesifiknya ke farm Kadai karena itu menurutku yang lumayan works sejauh farm berjalan kayak gitu. Karena banyak hal yang sebenarnya kita lakukan, develop aneka produk dan lain-lain, tapi kalau dari farm Kadai ini aku bisa share sedikit. Kemarin itu ada yang double diamond proses. Kita bagian diamond pertama itu kan tentang gimana riset, terus yang kedua itu tentang mendesainnya. Yang pertama risetnya itu discover dan define, fokus sama masalah dan solusi yang mau kita tawarkan, rencana solusi yang mau kita tawarkan. Nah, pada awal develop farm Kadai itu kita awalnya survei. Bahkan sebenarnya survei itu nggak hanya dari teman-teman pemuda kita, dari teman-teman di sekitar kita juga, tapi memantau gimana sih pemuda-pemuda itu, karena kita targetnya mau pasar lokal nih. Karena semenjak pandemi kalau mau nyasar pasar dari luar, orang dari Jakarta atau dari Kota Padang aja datang, pandemi membuat itu semua terbatas kan. Jadi kita mau menyasar pasar lokal, kita define customer-nya kayak gimana, dan akhirnya awalnya bahkan sempat berubah. Kita mau skema yang tradisional banget, terus kita akhirnya mikir kalau kita sajikan makanan tradisional dengan tema yang kayak gitu, emang pemuda mau datang? Mendingan mereka beli ampera 10.000, nasi padang 10.000 daripada mereka datang ke tempat kita kayak gitu. Terus akhirnya diubah skemanya yang lebih kekinian, lebih ramah, lebih mencukupi kebutuhan anak-anak muda di sana, butuh bentuk foto, butuh nongkrong, butuh. Nah, dari situ kita masukin nanti sebagai ajang untuk memasukkan racun-racun tentang usaha sosial, tentang mendevelop bisnis, hidup di kampung. Nah, beberapa hal yang aku simpulkan dari yang kujalankan 3 tahun kurang lebih ini mendevelop farm. Yang pertama itu asumsi tanpa data tuh nonsense, karena ya itu bukan fakta, hanya asumsi kayak gitu. Karena kita pikir seperti ini ya belum tentu kalau nggak ada dukungan datanya. Terus tadi mungkin juga udah ada dibahas tentang produk market fit. Kalau di Farm Kadai sendiri kita mau menyajikan produk kafe dengan suasana kekinian. Untuk sekarang itu bahkan di satu kecamatan itu kafe yang bisa disebut kafe cuma kita doang, nggak ada belum ada saingannya, dan pasti itu akan ada saingannya ke depannya kan. Kita membuat sesuatu hal yang berbeda. Creative Hub biasanya di kota, kita bikin Creative Hub di desa kayak gitu. Tapi butuh berapa inovasi lagi, meskipun nanti akan ada pesaing-pesaing baru yang datang. Kalau di bisnis pasti akan ada kompetitor gitu. Terus marketnya kita nyasar market lokal karena yang disesuaikan juga dengan kantong mereka. Kayak anak sekolah di Lintau ya paling jajannya yang kondisi ekonominya menengah ke atas 20 ribuan kayak gitu. Jadi harga makanannya juga ya yang sekitar segitu, bukan malah kita matok harga sesuai dengan yang kita inginkan pasar dari kota besar kayak gitu. Terus yang ketiga tentang unique value-nya. Tadi kita Creative Hub di desa, bukan Creative Hub yang di kota. Jadi harus ada pembeda, karena akan ada dalam berjalannya waktu akan ada kompetitor yang datang, dan itu berasa sih kayak apa sih yang bisa bikin kita lebih dibanding orang-orang dengan bisnis sejenis di sekitar kita. Nah, fail itu nggak masalah karena waktu dulu Farm Kadai di awalnya online, terus kita sempat udah jor-joran semangat mau bikin buka mini kafenya pelan-pelan, tapi ternyata pandemi, terus mau dibuka lagi, terus ternyata semangat teman-teman udah mulai turun. Terus akhirnya pas sudah berjalan ternyata banyak hal, sampai sekarang pun masih kita trial terus. Tapi fail itu kan first attempt in learning. Kalau gagal sekali ya nggak apa-apa, tapi kalau gagal 2 kali dengan cara yang sama dan hasil yang sama, berarti harus ada yang dipertanyakan dengan cara kita melakukannya. Terus yang terakhir, enjoy the process. Mau itu gagal, mau itu berhasil, mau itu apapun, kalau kita nggak nikmatin ya, karena itu proses panjang, nggak hanya
sebulan 2 bulan, sehari 2 hari, bahkan setahun 2 tahun aja belum tentu, tergantung apa yang kita develop dan kita mau ke tahap mana. Ya dinikmati aja prosesnya. Kalau nggak dinikmati, kalau udah nggak nikmat kayak makanan, udah nggak nikmat pasti kita nggak mau makan lagi. Terus ada penutupnya, kemarin aku dapat kata-kata kalau testing a product itu learning process. Dan sampai sekarang pun aku sama teman-teman di farm juga masih sangat dalam proses belajar. Jadi ini juga bentuk sharingnya adalah sharing proses belajar yang aku jalani, dan semoga teman-teman dapat insight-nya dan aku juga bisa nanti belajar dari teman-teman. Siapa tahu suatu saat kita bisa saling kolaborasi, berkoneksi. Kalau ada yang mau datang ke Lintau atau mau main ke Sumatera Barat, bisa hubungi aku atau hubungi teman-teman di farm juga. Kita akan dengan senang hati untuk berjaring dengan teman-teman. Mungkin itu, Kang Taufik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Tika sharing insight-nya ya terkait tadi bagaimana Tika dan teman-teman farm rural melakukan product validation di farm gadai seperti itu ya. Oke, mungkin sebelum saya ngajak teman-teman sobat inovator untuk berdiskusi, saya pengen tanya Tika ke Tika nih. Saya suka kalau kita melihat golden circle-nya, simulasinya gitu ya. Tika, saya tuh suka tanya gitu ya, why-nya kenapa sih? Jadi saya tuh pengen tanya ke Tika, why-nya ya tadi kenapa tadi jadi BUMN, kemudian jadi PM di Papua setahun, kemudian balik ke kampung jadi tahun di sana gitu ya. Apa sih yang dilakukan Tika? Gitu Tika, mau nggak? Oke, why-nya. Kalau why-nya mau yang jauh banget panjang, aku pengen dulu tuh dari dulu pengen ngelakuin sesuatu. Aku orangnya bosenan. Jadi setelah ngerjain kerjaan di BUMN yang dengan rutinitas kayak gitu, kayaknya ini bukan diriku kayak gitu kan. Terus aku coba keluar dan coba temukan hal-hal lain, tapi memang banyak yang perlu kita adjust kan, orang tua, support system kita perlu di-develop kayak gitu kan. Kenapanya paling kerasnya karena diriku sendiri. Why-nya itu ya karena dari diriku sendiri, aku pengen punya legacy. Atika Rishad itu setelah nggak ada di dunia lagi, terus apa sih yang dia tinggalkan gitu. Itu sebenarnya kalau secara garis besarnya, atau kalau orang-orang ada bilang klise kayak gitu, tapi itu beneran yang sampai sekarang aku pengen ada aja legacy yang ditinggalkan. Nah itu bentuknya mungkin dari hal itu. Terus dasarnya juga karena Padang itu pandai berdagang dan aku suka berdagang dari dulu, jadi makanya aku kayaknya cocok sama dunia bisnis, tapi aku nggak mau bisnis yang biasa aja. Nah ketemu sama istilah sociopreneur, social enterprise, itu kayak klik aja gitu. Nah sampai sekarang. Nah itu sih Kang. Dan kalau kenapa Lintau itu kampung halaman. Jadi aku lahir dan besarnya sebenarnya di Payakumbuh. Kalau ada yang orang Sumatera Barat di sini, Payakumbuh sama Lintau itu sekitar 1 jam. Jadi dulu ke Lintau itu cuma pulang kampung, lebaran gitu. Terus tapi ngelihatnya kalau aku bikin di Payakumbuh, ya ngapain, Payakumbuh tuh kota udah nggak ada lagi, kayaknya ada tapi kayak nggak terlalu banyak hal yang bisa kita develop di situ. Ya kenapa nggak di Lintau kampung yang emang dari dulu sampai sekarang aku lihat kenapa permasalahannya itu saja gitu, ekonomi pada khususnya. Itu sih. Oke, terima kasih Tika, inspiring sekali ya. Jadi apa ya, impact oriented gitu ya, bagaimana kita bisa meninggalkan legacy yang sustainable gitu ya. Oke, terima kasih. Mungkin teman-teman juga silakan nanti bisa di chat juga. Ini saya akan ada pertanyaan dulu dari Mbak Gritawati bertanya seperti ini, Tika, kira-kira apa sih tantangan terberat Tika ketika membangun farm ini apa? Ini pertanyaan sering banget ditanyain ya, tantangan terberat kayak gitu. Jadi ada beberapa. Nah yang pertama itu tantangan paling berat banget tuh dari diri sendiri. Diri sendiri itu banyak banget godaan, kayak sering banget goyah. Kayak apalagi kalau kan diri sendiri yang mempengaruhinya bisa dari internalnya, bisa dari eksternalnya. Nah kalau dari internalnya ya kadang bergejolak aja, kok yang
aku rencanain nggak ada yang berhasil ya, kenapa nggak ada yang berjalan kayak gitu. Nah itu akan tergoda untuk berhenti, menyerah kayak gitu. Nah itu yang terberatnya itu menstabilkan jiwa dan raga biar tetap kita mau jalanin ini. Tuh awalnya dibalikin ke why-nya lagi, ini sebenarnya mau kemana dan kamu maunya apa kayak gitu. Nah diyakinkan ke diri sendiri kalau ini tuh bisa gitu. Tapi kalau mau jeda bentar juga nggak apa-apa. Nah itu yang pertama, diri sendiri. Terus yang kedua itu di support system. Ini penting banget. Aku bersyukur, itu mungkin sebuah privilege juga, aku punya keluarga yang bisa paham dan dengan apa yang aku mau, meskipun memahamkannya pun butuh waktu yang panjang, butuh sangat proses yang kita berdarah-darah juga, kayak berair mata juga, kayak menyampaikan bahwa aku pengennya kayak gini, tapi sampai sekarang pun kayak banyak hal yang harus kita justifikasi lagi ke support system kita. Tuh ada yang keluarga, ada yang teman. Jadi mau bikin usaha sosial itu kan, apalagi bisnis aja, itu is not for everyone. Jadi nggak semua orang harus jadi pengusaha, semua orang harus jadi pekerja sosial, harus jadi PNS, karena kita semua punya porsinya masing-masing. Jadi ya support system ini yang harus dibangun. Entah mau jadi apa kita nggak harus kok menjadi sama seperti orang lain, karena ya ini hidupnya kita kayak gitu. Tapi kita butuh support system di sekitar kita yang mendukung apa yang kita jalankan kayak gitu. Terus yang ketiga ya society, tantangan terberatnya society's judgment, orang-orang yang sebenarnya nggak kasih makan kita, nggak tahu hidup kita kayak gimana, tapi mulutnya lebih pedes daripada rawit setan gitu. Jadi ya itu, gimana kita memahamkan lagi ke diri kita sendiri aja. Intinya sebenarnya di diri sendiri kalau cara menghadapi tantangannya itu. Tapi tantangan terberat dari semua itu ya 3 itu. Diri sendiri, ya di manusia sih, diri sendiri, support system kita, dan yang ketiga itu di society, di sekitar kita. Sip, makasih Tika jawabannya. Jadi itu ya teman-teman semuanya terkait tantangan Tika ketika develop fund gitu ya. Jadi diri sendiri, keluarga dan society gitu. Oke, yang kedua ada pertanyaan dari Mas Jauhari. Gimana sih yang dilakukan Tika untuk mengembangkan SDM, serta kenapa memilih PT sebagai legalitasnya gitu? Oke, aku jawab yang kenapa legalitasnya PT. Jadi kita sebenarnya buat dua legal, ada PT, ada yayasan. Kalau di luar mungkin udah ada legalitas yang untuk social enterprise khusus. Nah kalau di Indonesia kan baru adanya yang bisnis, sosial kayak gitu kan. Nah sementara kita punya 2 entitas dan sekarang kita pisahkan secara administratifnya pun. Jadi si FAM ini PT istilahnya buat mesin pencari uangnya. Kenapa PT? Ya karena kalau kita mau berbisnis ya emang harus legalnya bisnis, kalau nggak CV ya PT kayak gitu. Kalau nggak UD atau apa yang emang bisnis kayak gitu kan. Nah terus kalau PT ini keuntungannya juga kalau mau kerjasama, kemarin kayak kita mau ada project atau apa ya, dengan ada legalitas itu lebih meyakinkan, dan kita secara internal maupun eksternal pun akan lebih tertata gitu. Semenjak kita jadi PT ini udah setahun sih. Terus yang kedua kenapa yayasan, kita bentuknya yayasan. Kalau PT kan nggak bisa nerima hibah, grants dan lain-lain. Terus proyek sosialnya nanti jangan sampai, aku nggak mau sebenarnya kami itu terjebak kalau sosial, kita bergerak dari sosial terus sosialnya dibisniskan, ataupun bisnisnya malah disosialkan. Kalau bisnis disosialkan ya nggak akan dapat untung kan, tapi kalau sosial dibisniskan ya itu jahat gitu. Jadi kita nggak mau seperti itu, makanya kita jelaskan perbedaan legalitasnya di 2 entitas ini. Terus gimana proses mengembangkan SDM-nya? Dari awal sebenarnya aku bikin itu kayak nggak tahu sebenarnya yang mau apa secara spesifik yang mau kita bikin. Nekat aja pulang kampung, aku bikin sendiri, dan aku di Lintau nggak ada teman jatuhnya, karena aku nggak pernah sekolah di situ, berteman dengan lingkungan orang di situ. Tapi coba pelan-pelan ya dicari, ditemukan. Mengembangkan SDM itu ya ditemukan dulu SDM yang mau gerak bareng-bareng sama kita.
kita, baru setelah itu visinya disamakan, baru kita jalan bareng-bareng. Sampai sekarang pun sebenarnya banyak yang datang dan pergi, apalagi waktu skemanya voluntary, tapi akan ada seleksi alam terus-menerus yang membuat orang itu kenapa dia bertahan. Kalau dia bertahan sampai sekarang berarti ya udah. Dan kalau FAM kita ada slogannya karena kita keluarga, jadi semua orang yang udah di dalam situ ya semuanya keluarga. Kalaupun dia mau keluar dari situ ya dia tetap keluarga kita, tapi ya mungkin keluarga yang merantau jauh kayak gitu. Jadi semuanya kita skemanya kayak gitu. Oke. Sip, terima kasih Tika. Ini next ada pertanyaan yang cukup teknis dan kalau biasa itu konfidensial nggak usah dijawab, nggak apa-apa. Ini Tika, sumber modal tuh berapa patungannya? Yang pertama itu, yang kedua tuh berapa revenue sekarang? Kalau itu konfidensial nggak usah dijawab, jangan apa-apa. Kalau yang aku jawab aja nggak apa-apa Kak. Oke. Jadi yang waktu pertama bikin, jadi kita awalnya komunitas, terus aku bikin IUMK, terus akhirnya kita baru PT itu di tahun lalu setelah menemukan orang-orang yang sesuai. Jadi tergantung orangnya dulu, bukan sekedar punya uang, ayo patungan, karena berjalannya nggak sebulan 2 bulan kan kita mau si PT ini. Jadi aku sama teman-teman itu ya cuma modal, kebetulan kita bikin legalitas itu dibantu juga sama kenalan notaris kita. Jadi banyak hal sebenarnya semesta yang mendukung pergerakan kita ini. Jadi awalnya kita berempat itu patungan modal dasar PT aja. Nah itu dibagi profitnya, modal minimal PT itu kan kalau mau bikin minimalnya 50 juta. Nah itu minimal itu aja kita. Terus sampai sekarang itu diputar, dan sumber modal selain itu kita ada kerjasama sama Astra untuk program pendampingan Desa Sejahtera Astra. Nah itu ada grants dari sana untuk program. Terus selain itu kita dapetin project-project juga, project-project kerjasama untuk bikin festival atau apa kayak gitu. Jadi dan perputarannya yang dari kafe dan lain-lain kayak gitu. Itu modal awalnya kayak gitu. Terus setelah berjalan kita jalankan dari bisnisnya kayak gitu. Terus keberlanjutan model. Oke, siap. Tika, ini ada 2 pertanyaan terakhir ya. Yang pertama adalah apa yang ditawarkan Tika, value apa sih yang ditawarkan Tika sehingga Tika bisa collaborate dengan stakeholder lain? Gimana kan? Yang mana? Tika tuh punya value apa sih si FAM ini sehingga Tika bisa berkolaborasi dengan stakeholder lain gitu? Karena kalau value kita, karena kita maunya kan kalau FAM ngembangin desa, kita mau maksimalin potensi desa. Jadi orang-orang yang dengan value sejalan pasti masih banyak kok orang-orang baik yang ada di Indonesia. Jadi biasanya tuh ya coba aja dilamar, maksudnya ditanyain kayak gitu. Sama kayak misalnya ke teman-teman di sini pasti punya inisiatif ya, kalau kita nggak pernah ngomong ya orang nggak akan tahu. Jadi ya harus dikomunikasikan, kalau memang di mana sesuai, kadang benang merahnya bisa ditemukan dengan kita ngobrol itu kok. Oke, terima kasih Tika. Ini last question nih Tika, terkait lebih ke teknis ke product validation. Tadi saya suka sekali ya bahwa product testing itu adalah sebuah learning process gitu ya. Nah mungkin secara teknis apa sih yang dilakukan oleh Tika, terutama di FAM Gadai, untuk merefine, men-testing terus, oh ternyata produk-produk di FAM Gadai itu ini tuh reliable atau enggak sih di mata user gitu. Gitu Tika, monggo. Yang kita lakuin setelah berjalan berarti kan? Iya, betul. Setelah berjalan sampai sekarang, jadi kita ada sistem membership. Meskipun di desa kita ada member card buat teman-teman yang datang ke Kadai kayak gitu. Jadi jangan kecilkan scope karena kita di tempat yang kecil gitu. Jadi think big aja, lakuin seperti apa yang kita mau tapi tetap sesuai. Jadi kita ada kotak saran yang konvensional, terus ada nanti kita juga pernah lakuin survei di share, dan kita engage si customernya itu via WhatsApp, via Instagram, semua kita fallback, semua kita tanyain Kak gimana. Nah setelah mereka datang pun kita tanyain ya testimoni kayak gitu-gitu. Jadi hal-hal seperti itu, dan kalau bisa terukur. Jadi aku biasanya selalu ngitung sehari itu datang berapa orang,
terus nanti testimoninya kayak gimana. Nah itu langsung kita kasih pembenahan, bahkan di harga pun di skema perjalanannya. Oke. Oke, Cip, terima kasih Tika, 30 menit yang insightful sekali menurut saya. Bagaimana Tika tadi sharing ya, 5 menit yang sangat fundamental tadi terkait why-nya ke apa, pengen bikin legacy ya, selain kita nggak ada tuh ada warisan apa yang bisa berjalan dan ngasih impact pada masyarakat. Kemudian juga tadi di terakhir kita udah tahu teknis ya, bagaimana secara teknis Tika melakukan product validation. Oke, mungkin itu aja teman-teman.